Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang bab input data. Perkenalkan, nama saya Prakas Bima Saputra, NIM A510210009. Saya Mukti Bae Pamungkas, NIM A510210089. Perkenalkan, nama saya Risma Pramestia, NIM A51021009090. Amanda Anugrahani, NIM 021092. Di sini saya akan membacakan sebuah materi tentang klarifikasi input data. Yang pertama ada filum porifera. Filum porifera berasal dari kata porus atau lubang kecil dan fere yang artinya membawa. Jadi porifera berarti hewan yang mempunyai sisi support. Porifera juga disebut sebagai hewan support. Porifera hidup menetap atau stabil dan pada dasar perairan. Sebagai hewan ini hidup di laut dan sebagai kecil hidup di laut. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada ostium, yang kedua ada ostium, spor, yang ketiga ada brand, yang keempat ada zat, yang kelima ada molekul, yang keenam ada kata. Nah, itu bagian dari filum porifera. Yang kedua ada filum Platyhelminth. Filum ini merupakan hewan yang memiliki bentuk simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga, suku atau selap. Tubuh tersusun dari 3 lapis. Histoplastik, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Ektoderma akan membentuk epidermis dan kulit gelap. Mesoderma akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat. Sedangkan endoderma akan membentuk gastrovaskuler yang merupakan saluran pencernaan makanan. Dari gambar tersebut bahwa yang pertama ada faring, ada rongga gastrovaskuler, ada mulut, ada bibir mata, ganglia, dan saraf kaki atau saraf tangga tali. Next. Yang ketiga ada filum Oleracea atau Cnidaria. Oleracea ini memiliki rangka tubuh yang mengandung zat campur atau zat aktif. Oleracea merupakan hewan diploblastik atau tersusun dari 2 lapis sel, yaitu ektoderma dan endoderma. Lapisan endoderma kemudian akan berkembang menjadi gastroderma dan Oleracea berasal dari kata chelos yang berarti rongga dan enteron yang berarti. Next. Dan inilah gambar-gambarnya. Oleracea dibagi menjadi 2, yaitu medusa dan polyp. Di dalam medusa ini terdapat mulut atau anus, tentakel, epidermis, mesangola, gastrodermis, dan gastrovaskular matrix. Dan di polyp terdapat juga ada mulut, ada body stalk, ada epidermis, mesodia, gastrodermis, dan gastrovaskular matrix.
Filum Nemascalmidae atau cacing mempunyai bentuk tubuh silinder hingga memanjang. Permukaan tubuhnya tidak bersegmen, tapi ditutupi oleh kutikula, sehingga tampak mengkilap. Hewan ini memiliki tubuh simetri bilateral. Tubuh Nemascalmidae tersusun fibroblastik mesozoostomata. Dari gambar ini kita dapat mengetahui anus, saluran reproduksi, kutikula, ovarium, mesozoosensio, usus, pori ekskresi, cincin saraf, pari, mulut, dan silet. Next, filum Annelida atau cacing ini memiliki rongga selang. Tubuhnya dilapisi oleh tulang dan termasuk fibroblastik. Annelida melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Walaupun Annelida bersifat spermatozoid untuk melakukan fertilisasi, tapi di permukaan dua individu. Alat populasi hewan ini disebut dengan psikologi. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa usus, soliter, saluran sekresi, pembuluh ventral, sistem saraf, pembuluh penampung, mulut, dan pangkal tenggorokan. Selanjutnya adalah filum mollusca. Filum ini anggotanya mempunyai tubuh lunak dengan tubuh simetri bilateral dan terdiri atas tiga bagian utama, yaitu kaki, massa dorsal, dan mantel. Lapisan tubuhnya terbentuk termasuk triploblastik. Hewan ini hidup di air laut, air tawar, dan darat. Tubuh mollusca tidak bersegmen, tetapi bercangkang. Cangkang ini terbuat dari sel karbonat yang berfungsi melindungi tubuhnya. Namun, ada pula mollusca yang tidak memiliki cangkang seperti cumi-cumi, gurita, dan sapa. Dari gambar ini kita dapat mengetahui ada ovarium, jantung bintang, jantung hepatosis, lambung, lambung bintang, hipofocus, saraf, mata, mulut, tentakel, lengan, dan penghisap. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit biru. Lapisan tubuhnya triploblastik dan berbentuk simetri bilateral. Saat masih lama. Setelah dewasa, tubuhnya menjadi simetri radial. Rangka tubuh hewan ini terdiri atas dari rantaian kabut. Dan ini karena epidermisnya diperkuat oleh kapiler kapur atau struktur tulang. Nah, dari bagian-bagian ini kita dapat mengetahui dari tulang oral dulu ya, ada tabung, tangan, selang ambilakral, dan mulut. Dalam permukaan naturalnya terdapat kulit yang sakral, matreporite anus, dan saking atau juga dengan cangkang. Yang terakhir adalah filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata anthros yang berarti tinggi atau luas, dan podos yang berarti kaki. Jadi, Arthropoda berarti hewan yang mempunyai kaki kedua. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang mempunyai jumlah paling banyak. Kelompok hewan ini
dapat ditemukan hampir di semua habitat, dari air, darat, maupun tanah. Selain kakinya beruas-ruas, tubuhnya pun juga beruas-ruas. Arthropoda merupakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada caput, yang disebut dengan kepala, toraks atau disebut dengan dada, dan abdomen yang disebut dengan perut. Dari gambar ini kita bisa mengetahui ada kaki kucing, ada kaki tulang, kaki jalan, bagian mulut, kaki gunting, antena, kepala, abdomen, dan mata. Nah, itu adalah bagian-bagian dari invertebrata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Risma. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Akas. Ciri-ciri morfologi invertebrata. 1. Porifera, yang mana tubuhnya berpori atau ostium. Multiseluler, tubuhnya porifera asimetris atau tidak beraturan. Meskipun ada simetri radial berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkuk, atau tumbuhan. Warnanya bervariasi, tidak berpindah tempat atau sesil. Yang kedua yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes yaitu cacing pipih yang memiliki tubuh yang rata secara rata. Panjangnya bisa bervariasi tergantung pada spesiesnya. Sebagian contoh, Tumberlarian memiliki panjang sekitar 5 cm, sementara anggota kelas Cestoda dapat memiliki 10 meter. Sebagian besar tubuh Platyhelminthes tidak terbagi, yang mana sementara Cestoda menjadi tubuh mereka dibagi menjadi fragmen yang dikenal sebagai ploglotid. Tubuh mereka solid dan mereka adalah akelomado, artinya mereka tidak memiliki rongga umum. Yang ketiga yaitu Coelenterete, yang mana merupakan hewan multiselular invertebrata. Habitatnya di laut atau di air tawar. Struktur tubuh dari Coelenterete yaitu radial simetris. Tubuhnya simetris radial, memiliki mulut sekaligus sebagai anus, memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya, dan memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Yang berikutnya, Nemathelminthes, yang mana tubuhnya tidak bersegmen dan bentuknya selendir memanjang kecuali pada beberapa genera yang berjenis simetri bilateral. Binatang yang mempunyai 3 lapisan tribolastik atau terdiri dari 3 lapis blatula, yang mana mempunyai rongga tubuh semu Plesiocelotama, yang mana tubuhnya yaitu transparan. Nemathemites, parasit tanaman biasanya memiliki selilet. Yang berikutnya yaitu Annelida. Annelida merupakan penampilan bentuk tubuh simetri bilateral dan seperti cacing dalam morfologi keseluruhan, yang mana Annelida memiliki rancangan tubuh bersegmentasi atau beruas-ruas, di mana fitur morfologi internal atau eksternal yang berulang di setiap segmen tubuh, yang mana metameris memungkinkan hewan untuk menjadi lebih besar, dengan menambah kompartemen, sambil membuat gerakan mereka lebih efisien. Metameris ini diduga berasal dari sel teloblast identik dalam tahap embrio, yang mana berkembang menjadi struktur mesodermal identik. Tubuhnya secara keseluruhan dapat dibagi menjadi kepala, badan, dan ekor, yaitu pygenium. Chilteldum adalah struktur reproduksi yang menghasilkan lendir, yang mana membantu dalam transfer sperma dan menimbulkan kepompong di mana pembuahan terjadi, melainkan muncul sebagai band menjadi di sepertiga anterior hewan.
Selanjutnya, moluska. Moluska mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, mempunyai lunak dan tidak beruas, dan memiliki triblastik selomata, yang mana merupakan hewan invertebrata yang dimana tidak mempunyai tulang belakang. Hewan ini hidup di air dan di darat, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. Organ ekskresi berupa nefrida, yang mana mempunyai radula atau lidah bergigi yang bersifat hewan heterotrof. Yang mana hewan ini berkembang biak secara seksual. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetris bilateral, yang mana tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai dua kelainan, jantan dan betina, dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membordir substrat, barang atau melakukan pergerakan. Selanjutnya yaitu echinodermata, yang mana tubuh echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan triplastik, yang mana mempunyai bentuk tubuh yang simetris bilateral pada saat masih larva dan mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral pada saat larva, dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetris radial. Memiliki kulit tubuh yang terdiri dari zat chitin dan mempunyai anus, tidak mempunyai sebuah sistem ekskresi. Perkembangan biakan secara seksual pada pertumbuhan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai dari dan memiliki sebuah sistem tabung jaringan hidrolik. Yang terakhir yaitu antropoda. Antropoda memiliki kaki beruas, yang mana antropoda tersendiri berbulu atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Antropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong triplastik selomata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda. Oke, ciri-ciri anatomi invertebrata. Yang pertama, porifera. Porifera memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid, dan peternakan secara intraseluler di dalam koanosit dan ameobosit. Porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berbentuk cairan. Reproduksi hewan ini dilakukan secara aseksual ataupun seksual. Yang kedua, ada sintes. Habitat sebagian besar parasit, sedikit yang hidup di air atau air tawar. Tingkat organisasi sistem organisasi. Simetri dan tubuh rata ventral diratakan. Lapisan germinal triplastik ektoderm sangat
dengan epidermis yang berbeda. Ceolom atau tindakan tidak ada. Sistem pencernaan tidak lengkap atau tidak ada. Dan tidak ada mulut atau pembukaan mulut langsung ke faring. Yang ketiga ada Coelentera, memiliki sel-sel cnidosit atau cnidoblasts yang berisi organel-organel penyemangat. Tubuhnya terdiri dari kantong dan rongga gastrovakuler untuk mencerna makanan. Coelentera hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Mangsa menempel pada cnodosit dan ditangkap oleh tentakel yang dimasukkan ke dalam mulut. Reproduksi hewan ini dilakukan secara aseksual maupun seksual. Yang keempat ada Nepatelmintes adalah cacing yang ciri utamanya ialah bertubuh bulat panjang dan runcing pada kedua ujung tubuhnya. Individu betina lebih besar dibandingkan individu jantan. Tubuh mereka bilateral simetris, tidak bersegmen, serta mempunyai rongga tubuh semu. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan utama atau triploblastik dan memiliki sistem pencernaan sempurna, sistem saraf cincin, bereproduksi secara seksual, sistem ekskresi sederhana, namun belum mempunyai sistem pernafasan atau respirasi, serta sistem sirkulasi atau peredaran darah terbagi dalam 2 kelas, yakni nematoda dan nematopora atau nematomorpha. Yang kelima ada Annelida. Annelida menunjukkan adanya coelom sejati yang berasal dari mesoderma, embrio, dan protozomi. Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dari dorsal dan pembuluh darah ventral yang berjalan sejajar dengan saluran pencernaan serta kapiler dengan layanan jaringan individual. Annelida dapat berubah satu dengan gonad permanen atau seperti pada cacing tanah dan lintah, atau dioecious dengan gonad sementara atau musiman yang berkembang atau seperti dalam Polychaetes. Cacing tanah adalah anggota yang paling melimpah dari kelas Oligaceta, dibedakan oleh kehadiran Clitellum serta beberapa kekurangan Chaetae atau oligo, beberapa Chaetae rambut. Jumlah dan ukuran Chaetae yang sangat berkurang pada Oligochaeta dibandingkan dengan Polychaetes, atau poly sama dengan banyak, chaetes sama dengan rambut. Yang keenam ada moluska. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka kecuali pada kelas Cephalopoda. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esophagus, lambung, usus, dan anus. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esophagus dan serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ.
Sistem moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sistem metabolisme dan bentuk cairan. Sistem respirasi moluska berbeda-beda. Bila hewan yang hidup di air, yang akan berperan yaitu insang. Sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru maupun bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di intel. Sistem ini fungsi mirip paru. Yang ketujuh adalah Echinodermata. Masih belum. Sistem pernafasan Echinodermata dilakukan dengan menggunakan insang atau pupula atau tonjolan pada rongga tubuh. Sistem pernafasan Echinodermata terdiri atas saraf yang berbentuk lingkaran atau cincin yang mempersarafi mulut dan saraf radial yang mirip tali mempersarafi pada bagian lengan atau kaki tabung. Sistem pencernaan Echinodermata berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Dapat dikatakan sistem pencernaannya adalah sempurna. Sudah sempurna. Echinodermata berkembang biak secara seksual. Yang ke-8 ada arthropoda. Ukuran tubuh arthropoda sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm. Namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan bentuk arthropoda pun beragam. Struktur tubuh arthropoda bersegmen dan jumlah segmen yang bervariasi. Pada tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu kaput atau kelapa, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Adanya kutikula keras yang membentuk rangka luar atau exoskeleton. Exoskeleton terusan dari kitin yang disekresikan oleh sel kulit. Oke, saya akan melanjutkan dari Mbak Amanda. Exoskeleton melekat pada kulit membentuk perlindungan tubuh yang kuat. Yang mana tahap pelepasan exoskeleton disebut dengan molting dan ekstisi. Hewan yang biasanya melakukan ekstisi misalnya kepiting, udang, dan laba-laba.
D. Contoh hewan dari 8 film invertebrata. 1. Film Porifera, Calcarea, Hexatenida, dan Demon Spongiae. 2. Film Platyhelminthes, Pelarania. 3. Film Coelerata, zooplankton, udang kecil, dan larva serangga. 4. Film Nemathelminthes, cacing gelang, cacing Flaria, cacing kremi. 5. Film Annelida, contoh hewan lintah, cacing tanah. Film Mollusca, contoh hewannya siput, cumi-cumi, gurita, dan sontong. Film Echinodermata, contoh hewan bintang laut, bulu babi, mentimun laut. 8. Film Arthropoda, contoh hewan kepiting, lobster, dan kalajengking. Dari masalah Presentasi kita akan dilanjutkan oleh Mukti Baru. yang dari kelompok apa tidak ada